dengarkan dengan tenang. Tidak semua ketakutan datang untuk mengejutkan. Sebagian hanya ingin tinggal. Selamat datang di spesial horor. Malam itu, angin bertiup pelan, seolah enggan mengganggu keheningan desa kecil yang dikelilingi sawah dan pepohonan bambu. Lampu-lampu minyak di beberapa beranda rumah bergoyang lemah, menyisakan bayang-bayang panjang di tanah. Suara jangkrik menjadi latar belakang yang konstan, sesekali diselingi lolongan anjing dari kejauhan. Di balai ronda yang sederhana, 4 orang duduk melingkar mengelilingi tungku kecil. Mereka adalah Darto, Waren, Samin, dan Bejo. Setiap malam, mereka bergiliran menjaga kampung dari pencuri ternak dan orang iseng. Namun, sejak beberapa pekan terakhir, tugas ronda terasa berbeda. Ada sesuatu yang membuat udara malam terasa berat. Banyak warga mengaku melihat sosok hitam tinggi di dekat kebun jati, atau mendengar langkah berat di atap rumah seperti sesuatu melompat dengan kaki besar. Bahkan, beberapa anak kecil mengigo ketakutan setiap malam, menyebut orang besar tanpa kepala. Awalnya, mereka menganggapnya hanya ketakutan anak-anak. Namun malam itu, semuanya berubah. Menjelang tengah malam, Darto berdiri sambil mengambil pentungan bambunya. "Sudah jamnya keliling," katanya. "Kalau duduk saja nanti ngantuk. Tahu-tahu subuh." Mereka menyalakan senter. Cahaya kuning kecil menyapu jalan setapak, menyentuh pagar bambu, tumpukan kayu bakar, dan pohon pisang yang bergoyang pelan. Mereka berjalan beriringan, bercanda seadanya. Tapi semakin jauh dari balai ronda, canda makin pelan digantikan rasa waspada. Saat melewati sawah kering, Bejo berhenti. "Diam dulu," bisiknya. Mereka semua berhenti. Di tengah sunyi itu terdengar langkah berat. Buk, buk, buk. Seperti sesuatu menyeret tubuh besar. Bukan langkah manusia biasa. Langkah itu pelan, namun berat, seolah setiap injakan menghantam tanah. Waren mencoba menyorotkan senter ke arah kebun bambu. Tidak ada apa-apa, hanya angin. Namun langkah itu tetap terdengar, lebih dekat, lebih berat. Mereka saling pandang. Samin menelan ludah. Jangan-jangan cuma sapi lepas. Mereka maju perlahan. Bau anyir tersium samar seperti tanah basah bercampur darah lama. Bau itu menusuk hidung, membuat perut terasa mual. Tiba-tiba lampu senter Waren bergetar. Bukan karena tangannya gemetar, melainkan karena tanah di bawahnya bergetar halus. Seperti ada sesuatu yang sangat besar sedang berdiri tidak jauh dari mereka. Darto mengangkat tangan, memberi isyarat berhenti. Di antara rumpun bambu terlihat bayangan hitam tinggi, sangat tinggi, terlalu tinggi untuk ukuran manusia. Bahunya besar, tubuhnya lebar, seperti ditutupi bulu atau rambut kusut yang menggantung. Tapi ada satu hal yang membuat darah mereka seketika dingin. Bayangan itu tidak memiliki kepala. Namun dari bagian dada atas terlihat kabut hitam mengepul seperti asap. Udara seolah tersedot ke arahnya. Daun bambu bergetar padahal angin tidak bertiup. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri menghadap mereka. "Lari?" bisik Bejo dengan suara hampir tidak terdengar. "Jangan," jawab Darto pelan. "Kalau lari, kita dikejar." Langkah berat itu berhenti. Sunyi. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin, hanya jantung mereka yang berdetak sangat keras sampai terasa di telinga.
Tiba-tiba Waren merasa pundaknya menjadi berat, seakan ada sesuatu yang menempel. Rasanya dingin, basah, dan berdenyut. Ia mengangkat tangan untuk menyentuhnya, namun Darto menariknya cepat-cepat. Jari Darto kini dipenuhi lendir hitam lengket berbau busuk, dan tepat di tanah dekat kaki mereka ada jejak kaki besar, jauh lebih besar dari kaki manusia dengan bekas cakar panjang. Jejak itu berderet menuju kebun bambu dan berhenti tepat di tempat sosok tanpa kepala berdiri. Namun, sosok itu sudah tidak ada, hilang begitu saja. Mereka mempercepat langkah menuju rumah panggung tua di ujung jalan. Rumah itu lama kosong, konon dulu pemiliknya meninggal tidak wajar. Dindingnya dari papan kayu lapuk, beberapa bolong dimakan rayap. Di bawah rumah panggung itu gelap pekat seperti mulut gua. Saat mereka melewati depan rumah itu, langkah berat itu terdengar lagi. Bukan dari belakang, bukan dari samping, melainkan dari atas atap rumah tua. Sesuatu berjalan di atasnya. Papan kayu berderit, debu jatuh. Waren memandang ke atas. Tidak ada kepala, namun ada tubuhnya menempel di plafon membungkuk, tangan panjang menjuntai ke bawah seolah mencari sesuatu di tanah. Dari jarak itu, mereka bisa melihat lebih jelas rambut kusut hitam menggantung serta dada yang bolong di bagian tengah, tempat kepala seharusnya berada. Dan dari rongga itu terdengar suara nafas berat. Udara di sekitar mereka menjadi dingin, nafas mengembun. Sosok itu menurunkan tubuhnya perlahan mendekati mereka, tangan panjangnya hampir menyentuh kepala Bejo. Waren memejamkan mata. Darto berteriak pelan, "Jangan lari, diam." Mereka berdiri mematung, seolah tubuh mereka dipaku pada tanah. Tangan itu berhenti beberapa jengkal dari wajah mereka, kemudian bergerak mundur. Tubuh besar itu merayap ke belakang rumah, lalu menghilang dalam kegelapan menyisakan bau busuk menyengat. Jangkrik kembali berbunyi, namun kini tidak ada yang terasa normal lagi. Malam semakin larut, namun kejadian belum selesai. Mereka memutuskan kembali ke Balai Ronda dengan langkah cepat. Tapi ketika melewati jembatan kayu kecil, mereka melihat seseorang duduk di tengah jembatan. Tubuhnya besar, punggungnya lebar, kepalanya tidak ada. Di sampingnya terlihat sesuatu seperti kepala manusia namun menempel di tanah. Matanya terbuka, menatap kosong ke arah mereka, mulutnya bergerak tanpa suara. Kaki mereka lemas. Waren hampir pingsan. Tiba-tiba kepala itu tersenyum. Namun bukan senyum manusia, melainkan senyum lebar yang terlalu besar untuk ukuran wajah. Dan mereka sadar, kepala itu bukan milik sosok tadi. Itu adalah kepala seseorang yang pernah hilang di desa mereka, yang tidak pernah ditemukan jasadnya. Tubuh tanpa kepala itu perlahan berdiri, tinggi, terlalu tinggi, kemudian melangkah pelan ke arah mereka. Setiap langkah mengguncang papan jembatan. Air sungai di bawahnya beriak seolah ikut takut. Mereka tidak kuat lagi. Mereka berlari. Tidak peduli apapun, tidak peduli aturan, jangan lari. Mereka berlari, tanpa menoleh, tanpa berhenti hingga tiba di Balai Ronda. Namun ketika mereka sampai di sana, Balai Ronda kosong, lampu minyak padam, buku daftar ronda tergeletak, halaman terakhir terbuka. Ada tulisan besar dengan arang hitam. Tidak ada yang diizinkan menyebut namaku. Dan di bawah tulisan itu, ada jejak tangan besar tanpa kepala
tercetak jelas. Malam itu, mereka duduk diam sampai subuh tanpa bicara, tanpa tidur, hanya menunggu ayam berkokok dan matahari muncul. Setelah pagi datang, mereka sadar satu hal, sosok itu bukan sekedar hantu biasa. Ia bukan pocong, bukan kuntilanak, bukan genderuwo. Ia adalah sesuatu yang lahir dari dendam dan nama yang dihapus. Sesuatu yang tidak boleh disebut, tidak boleh diceritakan sembarangan. Namun, malam berikutnya, suara langkah berat itu terdengar lagi berkeliling desa mencari siapapun yang berani memanggilnya, atau bahkan hanya memikirkannya terlalu lama. Tahun 2007 adalah tahun di mana awal-awal muncul tren baru, yaitu memasang rambut sambung bagi wanita. Kaum hawa yang bermasalah dengan rambut yang tipis, pecah-pecah atau bahkan pendek, kala itu mendapat angin segar, yaitu cukup dengan mengunjungi salon-salon kecantikan untuk memasang rambut sambung. Tarif yang ditawarkan berkisar antara ratusan bahkan sampai jutaan rupiah, tergantung dari ketebalan, kondisi rambut, serta panjang atau pendeknya si rambut sambung tersebut. Namun, bagi sebagian wanita harga bukanlah menjadi masalah, karena penampilan seorang wanita salah satunya berasal dari mahkota rambutnya. Begitu pula yang dirasakan oleh Ling Ling, sahabat dari kakak perempuanku, Jin. Ling Ling yang dari sejak kecil tidak percaya diri karena rambutnya yang tipis dan cenderung patah-patah. Sebelum ia diwisuda, Ling Ling ingin sekali mengubah penampilannya agar lebih menarik. "Jin, buruan, antar aku dong ke salon," pinta Ling Ling. "Tumben kamu mau nyalon ngajakin aku, Ling?" tanya Jin. "Iya, soalnya aku mau hair extension, kan bentar lagi kita wisuda. Aku mau sekali-sekali aku bisa ngubah penampilan buat foto yearbook dan foto kelulusanku." Mendengar sahabatnya meminta tolong, Jin akhirnya menyanggupi Ling Ling untuk segera pergi ke salon. Saat sampai di salon, Ling Ling langsung berbicara kepada salah seorang resepsionis salon. "Mbak, saya mau hair extension ya," ujar Ling Ling. Dengan cekatan, si resepsionis salon itu menunjukkan beberapa contoh rambut kepada Ling Ling. "Jin, bagus yang mana nih rambutnya? Pilihin dong." "Duh, aku kok bingung yang ngelihatnya. Namanya rambut extension, kayaknya sama saja deh Ling modelnya. Coba kamu tanya sama si hairstylistnya, rambut sambung yang cocok buat kamu yang mana," ungkap Jin. Ling Ling sangat menyetujui saran dari sahabatnya. Akhirnya ia memutuskan untuk bertanya kepada salah seorang hairstylist, rambut extension mana yang cocok untuk dirinya. Kayaknya mending yang ini deh, cocok sama rambut kamu yang warnanya kemerahan itu," ujar salah satu hairstylist pria yang kelamaan di presto sehingga menyebabkan tulangnya menjadi lunak dan melambai. Segera Ling Ling dikeramasi dan dipersiapkan untuk dipasang rambut sambung yang baru. Di sisi lain, Jin yang duduk di kursi ruang tunggu sambil memperhatikan sahabatnya Liling sedang disambung rambutnya. Tiba-tiba, pandangannya diganggu oleh sekelebat bayangan putih. Bayangan itu samar-samar membentuk siluet wanita yang sedang berdiri di sebelah Ling Ling dan menatap tajam ke arahnya. Jin yang tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, berkali-kali ia mengucek-ngucek matanya. Tidak mungkin. Tidak mungkin bayangan tadi setan. Pasti aku salah lihat. Masa ada setan di salon yang rame? "Ah, sudahlah," ujar Jin membatin. "Jin, gimana nih rambutku? Bagus tidak?" tanya Ling Ling yang setengah berteriak. Berhasil mengagetkan Jin. "Itu kan belum selesai, Ling," jawab Jin datar. Ling Ling hanya terkekeh. Ia merasa sangat berantusias dengan rambut barunya. Ketika Jin membalikan wajah,
Ia terkejut dengan penampakan sosok siluet wanita yang berdiri di belakang Lingling, kini sedang duduk tepat di sisi Jin. Wanita itu berambut pendek sebahu. Wajahnya pucat tertunduk, pakaiannya pun seperti wanita pada umumnya. Jin sempat membatin, "Ah, tidak mungkin mbak-mbak ini setan. Orang dia jelas sekarang duduk di sebelahku kok." Entah berapa lama si wanita misterius itu hanya terduduk, Jin memberanikan diri untuk menyapa. "Halo kak, lagi nunggu mau extension juga ya?" tanya Jin yang tidak dijawab oleh wanita itu. Tiba-tiba si wanita itu terisak menangis. Tangisannya agak lirih. "Kembalikan rambut saya, kembalikan rambut saya," ucapnya. Jin yang tidak paham dengan maksud si wanita itu bermaksud untuk bertanya pada salah seorang resepsionis. Ketika Jin membalikkan wajahnya kembali menunjuk ke arah wanita itu, sosok itu telah hilang. Sontak tubuh Jin seketika melemas. "Jin, lihat nih sekarang, rambutku sudah baru." "Ih, seneng sekali aku Jin," ucap Lingling dari belakang sambil menepuk pundak Jin. "Duh, Lingling, kamu bisa nggak sih nggak ngagetin aku mulu? Dasar heboh kamu." Iya Jin, maaf. Aku perhatikan kamu terus tadi. Kenapa sih Jin, dari tadi kayak banyak bengong gitu?" tanya Lingling sambil membayar bil. "Badanku berasa tidak enak Ling, apalagi ini kan sudah agak malam. Aku kayaknya sudah ngantuk," jawab Jin tidak jujur. Ini masih jam 9 malam. Tuh, lihat. Masa kamu sudah ngantuk sih?" tanya Lingling sambil menunjukkan jam di tangan. Karena Lingling merasa Jin kurang enak badan, akhirnya Lingling mengantar Jin ke kosnya. Jin, badan kamu beneran panas nih. Mau aku temenin tidak? Malam ini aku nginep di kos kamu. Aku kan tidak enak, gara-gara kamu malah jadi sakit, ucap Lingling panik saat mencoba mengecek dahi Jin menggunakan telapak tangannya. "Gak usah Ling, gak usah repot-repot. Kamu gak apa-apa, balik saja ke kos kamu," tolak Jin. Jin paham jika dirinya kena sawan gara-gara melihat wanita misterius itu di dalam salon. Namun, ia tidak mau jujur kepada Lingling. Ia tidak mau merusak kebahagiaan sahabatnya karena telah memiliki rambut baru. Tidak lama kemudian, Lingling pamit untuk pulang dan Jin segera meminum obat penurun panas. Direbahkannya tubuh Jin di atas kasur dan kembali Jin mencoba memejamkan matanya. Kini kepalanya terasa pusing dan berat. Tok tok tok. Tiba-tiba ada suara ketukan dari luar pintu kosnya. Siapa ya malam-malam begini bertamu? Apa mungkin Lingling balik lagi ya? Saat Jin membuka pintu, dilihatnya Lingling yang sudah berdiri di depan pintu kosnya. Namun tatapan mata Lingling seperti aneh. "Ling, kamu kok balik lagi? Memang kenapa Ling?" tanya Jin. Lingling hanya diam dan mukanya tertunduk. Aneh kamu, aku tanya malah diam." "Oh, aku tahu nih, kamu pasti tidak dibolehkan pakai extension ya sama emak kamu," cerocos Jin hanya diberi anggutan pelan oleh Lingling. Jin kemudian mempersilahkan Lingling masuk. Ketika Lingling masuk ke kamar, ada bau yang sangat menyengat dari tubuhnya. Ling, kamu pakai parfum apaan sih? Baunya kayak kamper begini," celoteh Jin kemudian. Lingling hanya menggeleng pelan. "Ling, kamu kenapa sih?" ditanya diam mulu, tanya Jin sambil memegang tangan Lingling. Ling, kok kamu dingin sekali?" "Wah, kamu sakit ya Ling, gara-gara tidak dibolehin pasang sambung rambut?" tanyanya. Tidak lama, "Diam kamu, berisik. Kembalikan rambutku." Lingling berdiri, matanya menatap tajam.
Beberapa menit kemudian HP Jin berdering, dilihatnya layar ponsel panggilan masuk. Ling Ling. Seketika tenggorokan Jin tercekat. Ketika Jin menoleh ke arah Ling Ling tadi, sosok Ling Ling sudah lenyap. Diangkatnya telepon itu dan Jin bersembunyi di bawah selimut. Liling, ini kamu kan? Jawabnya terbata-bata. Tubuhnya bergetar hebat, lidahnya keluh untuk berbicara. Terdengar dari sana suara Ling Ling yang menangis-nangis. Jin, aku takut Jin. Aku di kos sendirian. Mana teman-teman sebagian sudah pada pulang ke kampung. Kamu kenapa Ling? Tanya Jin masih terbata-bata. Ling Ling bercerita jika pintunya diketuk oleh orang yang menyerupai Jin. Jin yang tiba-tiba berada di depan kamar kos Ling Ling akhirnya dipersilahkan masuk. Namun banyak keanehan yang dirasakan oleh Ling Ling. Temannya Jin seperti tidak biasanya. Ia hanya tertunduk diam. Wajahnya pucat dan tubuhnya bau seperti kamper yang menyengat. Saat itu Ling Ling masih berpikir positif. Sampai ketika Ling Ling tertidur karena sudah merasa sangat lelah, sosok itu tiba-tiba menangis sejadinya dan berkata, "Kembalikan rambutku," sambil berteriak. Ketika Ling Ling menolehkan wajah kepada Jin, Jin sudah tidak ada. Sontak kini mereka berdua merasakan rasa ketakutan yang hebat. Mereka berpikir jika mereka mendapatkan teror dari si pemilik rambut sambung itu. Keesokan harinya, mereka kembali mengunjungi salon tempat yang sama saat Ling Ling menggunakan hair extension. Mereka berdua kemudian menanyakan kepada resepsionis salon. Namun mereka tidak tahu menahu tentang si pemilik rambut sebelumnya. Dengan berat hati, Jin dan Ling Ling kembali. Aduh Jin, aku tuh pengen nih rambut, tapi kalau aku diteror begini, aku juga tidak mau Jin. Aku takut, ujar Ling Ling di dalam mobil sambil terisak menangis. Jin mencoba menenangkan perasaan sahabatnya. Ya sudah, terus kamu maunya gimana nih? Apa kamu copot saja itu rambut, balik ke salon lagi, terus minta tuker rambut lain? Saran dari Jin sedikit menenangkan Ling Ling. Menurutnya, itu menjadi sebuah win-win solution untuk Ling Ling. Mobil mereka akhirnya putar balik menuju salon. Sesampainya di salon, Ling Ling kemudian meminta untuk tukar rambut sambung lain. Namun ketika si hairstylist ingin melepaskan rambut sambung itu, ada sesuatu yang janggal. Aduh, sudah berapa kali nih aku mencoba melepaskan, tapi tidak bisa. Rambutnya nempel banget sama rambut kamu. Sudah aku cancel saja ya. Mending aku ngerjain kerjaan lain lagi. Maaf ya, kalau kamu mau lepasin dulu tuh rambut sambung sendiri atau ke salon lain, nanti baru lanjut ke sini. Baru aku pasangin sama rambut baru yang lainnya, tutupnya. Si hairstylist melambai itu sambil berlalu pergi meninggalkan Ling Ling. Ling Ling kini merasa sedih dan sangat panik. Sepanjang jalan Ling Ling tidak berhenti menangis. Melihat itu, Jin berkata, "Ling, kalau kamu mau, ku ajak ke Sukabumi, ketemu Pak Kiai. Mau tidak? Ini dulu Kiai yang punya pesantren, tempat ibuku dulu menimba ilmu agama. Barangkali beliau bisa kasih kamu solusi." Akhirnya tawaran dari Jin ia terima. Saat itu juga mereka menyempatkan waktu untuk menemui Pak Kiai Haji Pur. Berbekal alamat yang diberikan oleh Mama Jin, singkat cerita mereka berdua sampailah di sebuah padepokan di Sukabumi. Jin dan Ling Ling disambut baik oleh Pak Kiai. Pak Kiai yang sudah mengenali Jin, anak dari mantan muridnya, kemudian langsung bertanya ada keperluan apa mereka datang untuk bertamu. Jin membuka pembicaraan, sekaligus memperkenalkan sahabatnya Ling Ling yang mempunyai masalah dengan rambut sambungnya. Tidak lama kemudian, Pak Kiai menutup matanya dan menarik nafas panjang. Bapak sudah tahu sekarang mengapa adinda-adinda ini diganggu oleh si pemilik rambut itu,
Pak Kiai kemudian menyuruh untuk Lingling membasahi seluruh rambutnya dan memberinya satu botol air mineral untuk nanti ia campurkan ke dalam bak mandi. Tidak lupa, sang Kiai pun memberikan Jin satu botol air untuk mencuci wajahnya agar tidak ditampakkan oleh sosok-sosok misterius. Jin yang masih penasaran kemudian bertanya mengapa si pemilik rambut itu menghantui mereka berdua. Lalu Pak Kiai dengan rinci menjelaskan jika rambut itu adalah rambut dari salah seorang korban pembunuhan. Wanita itu adalah pekerja malam yang memang sudah lama diincar pelaku untuk diambil harta bendanya. Tidak hanya itu, si pelaku pun sempat menggunting rambut panjang korban untuk dijual ke salon. Biadab memang para pelaku itu bukan hanya telah menghilangkan nyawa, namun ia pun masih saja mengambil semua harta benda termasuk mahkota rambut milik si korban. Jika nanti di mobil kalian merasa ada sesuatu yang aneh dari rambut itu, biarkan saja. Namun segeralah dilepaskan. Bapak telah membuka mata batin kalian untuk melihat keadaan rambut itu yang sebenarnya, sambung Pak Kiai. Akhirnya mereka berdua pamit undur diri. Di dalam perjalanan, Jin merasa ada bau amis yang sangat menyengat dari rambut Lingling. Dan juga Jin melihat jika di rambut Lingling sudah dipenuhi dengan belatung. Jin, kepalaku kok jadi gatel-gatel ya? Mana bau amis darah lagi? Buka pembicaraan Lingling. Jin yang tidak mau mengganggu fokus sahabatnya di belakang kemudi mobil kemudian berkata, "Sudah Ling, kamu fokus bawa mobil sampai Jakarta. Nanti baru aku cerita. Tapi memang sih rambut kamu memang bau amis sekali. Aku nahan muntah dari tadi Ling." Akhirnya sepanjang perjalanan yang menegangkan itu mereka lalui dengan saling berdiam diri. Ada rasa takut di dalam dada mereka yang tidak bisa diungkapkan. Sesampainya di Jakarta, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. "Aduh Jin, kita sudah kemalaman buat ke salon. Sudah tutup ini mah," ucap Lingling panik. "Ya sudah begini, mau tidak mau besok pagi baru kita ke salon buat ngelepasin tuh rambut. Sekarang kita balik saja ke kos. Dan jangan lupa itu air kamu pakai buat mandi malam, biar tidak diganggu setan," saran Jin. "Jin, please dong, temenin aku. Kamu tidur di kosku ya. Aku takut Jin, selama masih ada ini rambut." Akhirnya Jin pun menuruti Lingling untuk minta ditemani malam itu. Setibanya di kos-kosan Lingling dan Jin segera melakukan semua yang diperintahkan oleh Pak Kiai. Air itu dipakainya untuk mandi dan mencuci muka. Gangguan dari si wanita misterius memang tidak ada, namun ada hal yang aneh. Saat tidak henti-hentinya mereka berdua melihat rambut Lingling dipenuhi oleh belatung kecil dan berbau amis yang menusuk. Mereka berdua berhasil dibuat terjaga semalaman karena tidak bisa tidur. "Ling, aku sih tidak akan pernah deh pasang rambut sambung. Emang ya, lebih baik juga milik sendiri. Tidak mungkin akan ada cerita yang menyeramkan begini," ujar Jin. "Ya, rambut kamu kan bagus, tebel. Nah, rambutku tipis," sahut Lingling. "Terus, kamu tetap Ling mau pakai rambut sambung?" tanya Jin. Kayaknya tidak deh Jin. Aku kapok. Aku mungkin kurang bersyukur dengan apa yang aku miliki. Setidaknya aku harus bersyukur aku masih punya rambut, walaupun rambut aku tipis. Dan terlebih aku tidak cacat suatu apapun. Aku memang salah mengukur kecantikan hanya dari luar saja. Aku selalu menjaga yang dari luar untuk kelihatan sempurna. Tanpa aku sadari, ada hal yang lebih penting yang harus aku jaga, yaitu kecantikan dari dalam. Wih, kamu kok jadi bijak begini sih ngomongnya, kelakar Jin sambil memeluk sahabatnya. Detik demi detik telah berlalu. Kini waktu menunjukkan pukul 9 pagi. Mereka berdua yang memang sudah menunggu pagi segera bersiap untuk mengunjungi salon yang berbeda untuk melepaskan hair extension itu.
Beruntungnya, kali ini dengan mudah, rambut sambung Ling Ling terlepas. Si hairstylist pun heran dan bertanya-tanya, "Cik, ini rambut sambung begini bagusnya kok malah dilepas sih, Cik?" Ling Ling hanya tersenyum. "Oh, menurut Mbak ini bagus ya? Menurut saya sih kurang oke. Saya lebih memilih untuk merawat rambut saya sendiri daripada harus pakai hair extension. Lagi pula, nanti rambut saya yang sudah tipis menjadi semakin tipis karena rontok," jawab Ling Ling. Akhirnya, Ling Ling pun benar-benar mantap untuk melepaskan hair extension dan mencoba mencintai apa yang ada pada dirinya. Terutama, ia belajar untuk tetap bersyukur dengan kekurangannya.